semuanya, nama saya Lia Kristina. Saya mahasiswi fisioterapi vokasi Universitas Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor pathway, motor control, dan motor learning. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang motor pathway. Nah, di otak itu ada korteks penting, ada dua, yaitu motor cortex untuk mengatur motor movement dan somatoris cortex untuk mengatur sensorik. Nah, di bagian motor cortex ada yang namanya homunculus. Dia fungsinya untuk merepresentasikan area fungsional tubuh seperti wajah, tangan, kaki, hidung, dan lain-lain. Di area ini merupakan area yang mengendali movement bagi tubuh kita. Lalu, di korteks bagian medial terdapat suatu daerah yang disebut talamus, yang merupakan relay station. Nah, sinyal motorik yang dihantarkan dari motor korteks akan melewati talamus terlebih dahulu. Dalam otak terdapat dua jenis motor pathway, yaitu ada lateral pathway dan anterior medial pathway. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu lateral pathway. Lateral pathway ini adalah tempat terjadi voluntary movement atau yang bertanggung jawab atas terjadi voluntary movement di tubuh kita. Di sini ada 3 track. Yang pertama lateral corticospinal tract, anterior corticospinal tract, dan rubus spinal tract. Nah, yang pertama lateral corticospinal tract itu dia adalah berfungsi mengontrol bagian distal muscle, contohnya forearm. Lalu anterior corticospinal tract itu mengontrol bagian proximal muscle, contohnya tangan. Nah, anterior corticospinal tract ini termasuk jalur anterior medial pathway, tapi mengatur gerakan otot secara involunter. Lalu ada rubus spinal tract. Dia ini untuk mengatur gerakan pada otot-otot besar. Selanjutnya ada anterior medial pathway. Nah, dia itu berfungsi untuk mengontrol otot aksial dan otot proksimal kita. Dan sekaligus dia yang bertanggung jawab atas gerakan otot involunter pada tubuh kita. Di sini dia ada 4 track, yaitu vestibulospinal tract, reticulospinal tract, tectospinal tract, dan anterior corticospinal tract. Nah, yang pertama itu kita bahas vestibulospinal tract. Dia ini untuk mengatur otot aksial dalam mempertahankan keseimbangan kepala dan menoleh. Lalu dia itu sinyal motoriknya berasal dari vestibular nucleus di brainstem. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada reticulospinal tract. Dia ini mengatur gerakan otot aksial dalam mempertahankan keseimbangan postur. Lalu, sinyal motoriknya berasal dari medula oblongata dan pons. Yang ketiga, ada tectospinal tract. Dia berfungsi untuk mengatur gerakan otot dalam orientasi. Lalu, sinyal motoriknya itu berasal dari superior colliculus di midbrain. Yang terakhir ada anterior corticospinal tract. Dia berfungsi untuk mengatur gerakan pada otot proksimal seperti otot-otot lengan. Nah, anterior corticospinal tract ini dia adalah termasuk jalur anterior medial pathway, tetapi mengatur gerakan otot secara volunter. Jadi kebalikannya dari yang lateral pathway yang track anterior corticospinal tract. Nah, selanjutnya yaitu ada motor control. Nah, motor control ini menurut si Samuel Cook dan Wolacott 2007, dia bilang motor control itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengatur atau mengarahkan mekanisme seperti penting untuk bergerak. Jadi intinya motor control itu adalah kemampuan untuk mengatur atau mengarahkan mekanisme yang berkaitan dengan gerak. Sedangkan pembelajaran motorik, dia bilang digambarkan sebagai seperangkat proses yang terkait dengan praktek atau pengalaman yang mengarah ke perubahan kemampuan, menghasilkan tindakan terampil. Nah, di motor control ada motor development.
Motor development ini memiliki keterkaitan dengan motor kontrol itu sendiri, dan juga berkaitan dengan refleks yang dihasilkan nanti. Lalu ada hierarkik model si motor kontrol. Ada 3 di sini, yaitu konsep tradisional, konsep klasik, dan konsep pasif. Nah, kita jelasin konsep tradisional dulu. Nah, dia itu adalah refleks dalam hal ini pada tingkatan fungsi dan aktivitas motorik yang dilakukan sebagai reaksi adanya rangsang. Lalu, refleks merupakan respon stereotipik terhadap rangsang sensorik spesifik. Lalu, dalam konsep klasiknya, dia adalah respon yang diberikan dari stimulus menepati tingkatan tertentu pada area spesifik di bagian saraf. Lalu yang terakhir ada konsep pasif. Nah, dia itu refleks pada batang otak itu untuk postural refleks, lalu untuk midbrain itu dia untuk lighting, dan cortex untuk motorik dan keseimbangan. Refleks pada tingkatan spinal cord berupa passive refleks yang memiliki durasi yang pendek. Lalu ada 6 tingkatan koordinasi motorik menurut Weiss. Ini secara level 1 sampai level 6, yaitu ada neuron, otot, grup otot, organ, sistem organ, dan organisme. Terus yang pertama itu ada neuron. Nah, neuron ini merupakan organisasi neuromotor yang relatif sederhana, yaitu pada motor unit. Nah, motor unit itu sendiri adalah hubungan motor neuron dengan otot yang dipersarafinya. Lalu ada otot. Yang kedua, dia ini merupakan tingkatan terjadinya kontraksi dan dari sekelompok motor unit tersebut. Lalu di level 3 itu ada grup otot. Ya, dia merupakan tingkatan fungsi beberapa kelompok otot yang melakukan kerja pada suatu sendi. Lalu yang keempat ada tingkatan organ. Nah, dia itu merupakan bagian yang melakukan gerakan dan mengatur koordinasi gerakannya pada setiap satu sendi. Lalu yang tingkatan kelima itu adalah sistem organ. Nah, dia merupakan kombinasi dari gerakan yang terorganisir, merupakan fungsi lokomotor. Sistem lokomotor itu sendiri yang berjalan pada setiap unit. Yang terakhir, adanya organisme. Nah, dia itu merupakan tempat dari fungsi motorik dalam korteks makhluk hidup. Pada tahap ini merupakan tingkat tertinggi dari koordinasi gerakan. Sistem sensorik memberikan informasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan. Lanjut, itu ada motor learning. Nah, motor learning ini difokuskan pada motor skill yang mempelajari tentang gerakan-gerakan terampil di mana studi tentang hal tersebut baik dijumpai pada pendidikan spesialis tentang fisik dan lalu ada 3 tahapan motor learning menurut Fit. Ada tahapan kognitif, asosiatif, dan autonomous. Nah, untuk tahapan kognitif ini, itu pada tahap ini, seseorang akan menganalisa stimulus yang diterima, lalu mengolahnya sebagai suatu informasi dan memutuskan hal apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi stimulus tersebut. Lalu yang tahap kedua, tahap asosiatif, yaitu tahap menghubungkan dan mengasosiasikan antara stimulus yang diterima dengan pengalaman dan persepsi yang telah terbentuk sebelumnya, sehingga menghasilkan respon tertentu dari stimulus tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada tahap autonomous. Nah, setelah melakukan latihan yang cukup, hasil dari pengalaman latihan tersebut akan menjadi hasil akhir dari motor learning, yaitu di mana pola-pola respon akan secara otomatis muncul, dan setelah muncul itu, stimulus yang diterima akan terintegrasi secara jelas dengan pengalaman sebelumnya. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan saya juga mengucapkan terima kasih.